what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan dan Nuriska Sari dari kelas 11-8. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras dan apa aja sih yang ada dalam perangkat keras itu? Yang pertama ada server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung oleh prosesor yang bersifat scalable atau dapat terskalakan dengan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Yang kedua ada workstation. Workstation adalah perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi yang memiliki fungsi membantu melakukan pekerjaan berat. Dalam instalasinya, workstation dihubungkan dengan jaringan local area network (LAN) untuk menjalankan multi-user operating system. Yang ketiga ada LAN card. LAN card atau kartu jaringan atau kartu jejaring adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jejaring komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Yang keempat ada hub. Hub adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat Ethernet bersama-sama dan menjadikannya bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Kelima, ada switch, pengalihan jaringan. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau perute pada salah satu area terbatas. Pengalihan juga bekerja pada lapisan taut data. Cara kerja pengalihan hampir sama seperti jembatan, tetapi switch memiliki sejumlah porta sehingga sering dinamakan jembatan pencaporta. Keenam, ada router. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router yang lainnya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Saat ini, router merupakan perangkat yang penting di kantor, kafe, atau rumah. Kemudian ada coaxial cable. Kabel koaksial merupakan kabel yang mempunyai dua konduktor, yakni koper pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Kemudian ada kabel UTV. UTV merupakan singkatan dari Untied Twist Pair. Sesuai namanya, untied yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTV memiliki 8 warna, masing-masing memiliki perannya sendiri. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Kabel UTV memiliki Cat 1-5. Cat 1, kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Cat 2, kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring atau IBM. Namun, seiring berkembang zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini.
Ketiga, yaitu kabel UTP kelas 3 yang digunakan untuk aplikasi Token Ring dan IUBus di Ethernet. Cat 4. Kabel UTV kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Cat 5. Kabel UTV kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kemudian ada kabel fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Yang terakhir ada kabel repeater. Repeater adalah kabel yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang ditransmisikan via kabel jaringan. Biasanya, dalam rentang jarak tertentu, kamu perlu memasang alat ini guna menjaga kekuatan sinyal data. Penggunaan repeater kabel memungkinkan dua lokasi yang sedikit jauh dapat dihubungkan secara efektif. Adapun fungsi repeater yaitu untuk mencakup daerah yang memiliki sinyal lemah dari jaringan server, untuk memberikan kemudahan akses sinyal Wi-Fi dari server utama. Jenis-jenis repeater ada 1. Repeater telepon, 2. Repeater komunikasi optik, dan 3. Repeater radio. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.